بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة مقبول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وجميع صوره وقرائه ولل الفقه عليهم أجمعين وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب وبنية أن الله تعالى يسهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشرقنا في الآخرة بجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا خصوصا بجاه معلم شافي هدامي كيدي سيد المنذر كيدي سيد الرشاد كيدي مرشد كيدي سيدر كيدي أحمد معروف كيدي سلطة نظامي كيدي زين رفيق فخر الدين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وآبهم وعفو عنهم ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في داريه آمين يا رب العالمين. Walidzalika tahmilul kummalu min ahlillahi ala fa'li ma yuqarribuhum ilallahi umuran ta'jizu an hamlihal jibalur rawasi. Ini kita kemarin masih ngebahas berkaitan orang yang sholat berjamaah kemudian menjaga shaf yang pertama dan kemudian menyambung berkaitan orang yang meremehkan meninggalkan sholat jamaah dan menganggap ringan udzur-udzur yang belum tentu dianggap itu menjadi udzur. Jadi ada orang yang tidak menyalahkan tidak sholat berjamaah karena dia punya udzur, walaupun udzurnya itu belum bisa
dibenarkan secara sempurna. Nah, maka orang yang sholat itu dinyatakan dia termasuk orang yang tahawunan, meremehkan. Kemarin diumpamakan di atas itu, kalau ada orang yang sholat jamaah kemudian bagi-bagi dinar, kemudian diumumin yang tadinya kita nggak mau jamaah, akhirnya kita datang jamaah. Itu kemarin yufarriqu dananiro alal hadirin, maka fa'udruka ghairu sahihin, maka ketika kamu tadi enggak mau datang, tahu-tahu di masjid, di musola diumumin yang jamaah nanti dikasih voucher, nanti dikasih beras, nanti dikasih minyak. Akhirnya tadinya enggak jamaah jadi jamaah. Nah, itu udurnya itu dinyatakan udah udur yang ghairu sahih. Maka dianjurkan kita harus malu dengan tujuan dunia semata-mata, kemudian mengalahkan tujuan akhirat. Itu di akhir-akhir itu. Dan kemudian kabar gembiranya di akhir-akhir lagi tuh, andai kata tidak kita jamaah, kemudian di hati kita itu masih ada istilah al-huznu wa tahassur, sedih dan nyesel, ala tarkil hudur, untuk meninggalkan datang sholat jamaah. Maka ketika kita benar-benar nyesel, ya ketinggalan lagi jamaah, ya. Nah, ketika kita ya ngenesnya benar-benar ngenes, hasola lahumut thawabah, kita bisa tetap dapat pahalanya tuh. Nah, cuman kita kudu bener-bener huznu wa tahassur gitu. Kemudian yang berikutnya yang tadi dibaca ini, ada orang-orang yang golongan imannya iman kamil, al-mu'minul kamil, sempurna. Ini orang yang iman sempurna, sekalipun udurnya udah jelas bisa dibenarkan dalam fikih, bahkan udurnya kagak satu, alfu udrin, sampai 1000 udur, tapi dia nggak ngirawin deh. Misalnya andai kata dia sakit di dalam perjalanan, tapi dia tetap aja kekeh sama urusan jamaah. Nah, itu tingkat orang yang udah punya nilai imanun kamilun. Nah, lanjutannya baru tuh, walidzalika tahmilul kumalu min ahlillahi, maka dengan demikian itulah orang-orang yang kumal, kumar itu jamak dari kamil, mendorong orang-orang yang sempurna dari golongan ahlillah. Ahlillah tuh orang-orang yang udah dapat kemuliaan dari Allah, ala fa'li ma yuqarribuhum ilallah, dia melakukan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, umuron, hal-halnya perkara, ta'jizu an hamlihil jibalir rawasi, sampai mendorong gunung-gunung rawasi itu sampai dianggap ta'jizu. Ta'jizu itu lemah. Jadi orang yang kuat iman atau iman yang sempurna, kumal itu orang-orang yang sempurna dari golongan wali-walinya Allah, itu buat dia mendekatkan diri kepada Allah, jangankan berkaitan dengan yang lain, sampai jibalur rawasi, bukit gunung-gunung rawasi itu sampai dibikin lemah, sampai dibikin lemes, karena saking kuatnya iman orang-orang wali-wali tersebut. Jadi susah buat digoda, buat dia kagak jamaah. Wa amma man dha'ifa imanahu, wa amma man dha'ifa imanuhu, dan adapun orang yang lemah imannya, wa qalla yaqinuhu, dan sedikit yakinnya, wa qasurat ma'rifatuhu billah,
dan lemahnya ma'rifatnya kepada Allah, fala yu'awil fi tarki maftaradahu, maka jangan coba-coba dia meninggalkan apa yang sudah Allah fardukan, apa yang Allah fardukan alaihi atasnya, maftaradallahu alaihi illa ala sukutil haraji, kecuali dia bilang untuk menggugurkan dosa. Walikulli darajatin, dan setiap derajat itu mimma amilu, dari apa-apa yang mereka lakukan, waliwafihim a'malahum la yuzlamun, dan itu dilakukan amal-amal mereka yang mereka tidak bisa dizolimi. Ini ada ayat Quran, liwafihim a'malahum la yuzlamun, mereka akan mendapatkan apa yang dari amal mereka, la yuzlamun, selama tidak diingkari, selama tidak dizolimi. Jadi bagian akhir sebelum alaika itu perbandingan antara iman yang sempurna dan iman yang kagak sempurna. Kalau iman yang sempurna tadi dia jangan kata satu alasan, 1000 alasan dia kagak bikin minggir buat untuk sholat jamaah atau sholat tepat waktu. Tapi sebaliknya, orang yang sedikit yakinnya, lemah ma'rifatnya, lemah imannya, kebalikannya, dia itu kalau urusan sholat sekedar nggugurin dosa gitu, daripada gue nggak sembahyang, begitu doangan tuh. Nah, orang yang model begitu derajatnya tuh nanti ame Allah, amal mereka itu akan dikembalikan kepada dirinya lagi. Artinya kalau dulu dia bilang asal menggugurkan dosa, maka begitu juga amalnya itu akan dikembalikan kepada Allah selama dia tidak menzolimi dirinya. Berarti ketika dia melakukan omongan kayak begitu, dia kayak ngezolimin dirinya. Kemudian wa alaika yahmilu kullaman laka alaihi wilayatun, wa alaika, dan hendaklah olehmu, yahmilune di sini mendorong, kulla setiap, man laka atasmu, alaihi wilayatun yang punya wilayah kekuasaan, seperti siapa, min waladin seperti anak, wa zaujatin dan istri, wa mamlukin dan budak, ala fi'lis sholati untuk melakukan sholat. Jadi kita yang punya kekuasaan, bapak berarti istri, anak, kalau dulu budak, itu kita kudu mendorong, nyuruhin, dorong, sholat temen sholat, bayang sono, itu namanya mendorong. Fa inim tana'a ahadun min haula'i min fi'liha, fa inim tana'a, jika mereka mencegah, jika mereka menolak, ahadun seseorang dari mereka, min haula'i min fi'liha dari melakukan sholat, fa'alika biwa'zihi, maka hendaklah kamu memberikan nasihat, wa'zun, nasihatin, kasih mau izon, kenapa nggak mau sholat, udah sholat sono nanti begini, sholat begini, wa'zun, watakhwifihi, dan menakut-nakutinya, kasih nakut-nakutin. Tapi nakut-nakutin emang yang ada riwayatnya pasti banyak itu. Sholat, nanti orang kalau kagak sholat di kuburannya dia bakal ditanya semua amal, nanti tergantung sholatnya. Nah itu bisa-bisanya kita artinya yang menjadi tanggung jawab kita seperti istri dan anak, selain dorong, kalau dia masih nggak mau maka kasih nasihat dan tahwif itu nakut-nakutin. Fa'in tamarroda, jika dia masih menolak, au asorro ala tarki, dan terus-terusan meninggalkan, fa'alaika bidorbihi,
hendaklah kamu pukul. Suruh pukul tuh. Walaupun kalau dalam fikih pukulannya ghairu mubarrah, tidak menyakitkan, jangan sampai menyakitkan, mubarrah. Wa ta'nifihi, dan kasih peringatan keras. Fa inim tana'a, maka jika dia masih menolak, walam yanzajir antara tarki, dan kagak ada takutnya untuk meninggalkan sholat, fa'alaika bimuqati'atihi, maka hendaklah kamu putusin, cuekin. Terus begitu tuh. Wa mudabaratihi, dan kamu pantau, tapi diputusin, tapi dipantau. Udah dinasihatin, udah ditakut-takutin, udah dipukul, udah dikasih peringatan keras, udah. Nah kalau masih kagak bisa tuh suruh muqoto'ah. Muqoto'ah itu udah putusin. Putusin itu kalau bahasa kita udah cuekin, udah. Artinya apa yang menjadi kewajiban kita orang tua udah dia suruh mikir sendiri, muqoto'ah. Tapi sekalipun kita putusin, kita masih tetap mudabarah. Mudabarah tuh kita nyuruh orang, si anu di mana, tapi kita putusin, kita kagak kasih duit, kita kagak kasih jajan, putusin. Fa inna tarikas sholati, karena orang yang meninggalkan sholat, syaitonun, itu adalah seton, ba'idun, yang jauh, an rahmatillah, dari rahmat Allah, muta'arridun li ghadabihi wa laknatihi, dan dia muta'arridun li ghadabihi, dan menghadap kepada murkanya Allah dan laknatnya Allah. Tahrumu mualatuhu, maka haram untuk berurusan kepada orang yang meninggalkan sholat. Jadi disuruh meninggalkan sholat itu udah putusin, udah. Makanya di dalam bab soal tayamum tuh dijelasin kan tuh, kalau kita punya minuman itu masih tinggal segini nih, boleh buat berwudu masih bisa nih, asal dikit-dikit masih cukup nih segini berwudu. Tapi kalau ada binatang yang muhtaram, itu kalau dia minta minum kasih, kita tayamum. Ada binatang yang muhtaram, kucing misalnya, atau binatang apa aja, anjing sekalipun, kecuali anjing akur, anjing galak, artinya binatang kasih minum. Nah yang kagak boleh di antara lain, salah satunya adalah tarikus sholat, orang yang suka ninggalin sholat. Berarti kita punya air segini-gininya nih, kita mau sembahyang, kita mau pakai wudhu, ada orang yang suka ninggalin sholat, minta minum. Gue minta dong, gue haus banget nih, kalau enggak gue mati nih. Jangan dikasih, ini pakai wudhu. Berarti masih muliaan anjing tuh, masih muliaan binatang. Kalau binatang kita kasih, udah kausan kita kasih, kita ngalah, kita gak usah wudhu, kita tayamum. Itu saking parahnya tuh orang yang tarikus sholat, udah ninggalin sholat udah dianggap biasa tuh. Nah selama 4 itu kita udah lakukan, nasehatin, nakut-nakutin, kita pukul, kita kasih peringatan keras, nah kita putusin, mudabarah, nah itu kita haram buat mualatu, melakukan kontak dia, itu yang naudzubillah. Wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslimin, dan wajib dia mu'adah. Mu'adah itu mengembalikan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Wa kaifala, dan bagaimana enggak. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Al ahdu, perjanjian antara kami dan antara mereka, mereka tuh si kafir. As-salatu adalah salat. Faman tarokaha, maka siapa yang meninggalkan salat, faqad asyraka, sungguh dia telah musyrik.
Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dinah liman la sholat lahu, tidak ada agama orang yang tidak melakukan sholat. Wa innama, dan hanya saja, mathala tarkas sholati, mentamsilkan meninggalkan sholat, minad dini daripada agama, kama salir roksi, itu seperti kepala, minal jasadi yang ada di jasad. Jadi diumpamakan sholat itu kayak kepala, berarti menjadi tolak ukur sebuah jasad. Karena jasad kita ini dari kepala sampai kaki itu menjadi peran utamanya kepala. Artinya kalau orang kakinya buntung masih jadi bisa hidup, orang tangannya buntung masih jadi bisa hidup, asal ada palanya. Tapi kalau orang palanya udah kagak ada, nggak mungkin dia bisa ngayap. Itu kalau kata Al Habib Al Haddad, dia standarnya diumpamain kayak pala. Nah itu salah satu bagian pelajaran yang harus kita lakukan. Tega enggak tega kita kudu kerjain, daripada nanti kita yang dituntut di akhirat. Makanya kan kalau orang itu ada di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, atau kalau nggak salah dalam kitab Tadzkirah, ada orang gak pernah sholat, gak pernah sholat, kemudian dia mau disolatin. Kemarin kita udah suruhin, walaupun melalui saudaranya, anaknya. Nah kita nyolatin juga tuh, kita zolim tuh. Makanya dianjurkan kita keluar dari rumah, asal jangan ngajak orang. Karena kalau kita nyolatin, kita zolim. Kenapa zolim? Kemarin kita kagak ajak sholat, sekarang disolatin. Itu kalau kita tasdirot dalam kitab itu keras tuh. Kita nggak boleh nyolatin. Jadi orang yang fasik, benar-benar fasik, menunjukkan kefasikannya, dia meninggal. Dan udah pokoknya dia tahu udah bangor banget orang, dikasih tahu malah pokoknya udah malah agama musola diremehin. Nah itu kita yang suka ke musola, itu kalau kita nyolat orang begitu, kita yang zolim, kita yang dituntut. Maka kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin kita suruh pergi, tapi perginya jangan ngajak orang, pergi orang mau disolatin, jangan, kita pergi aja. Nah dulu di kampung saya tuh di Tanah Abang orang pada begitu tuh, termasuk bapak saya tuh. Cuma begitu kita ngaji baru ngerti, oh pantesan. Jadi ya termasuk abah saya, terus Pak Haji Anu, Ustadz Anu, ada deh tahu nih kita meninggal nih, pokoknya orang brengsek di Kareteng sini, dia meninggal nih. Itu yang biasa pada nyolatin, pada hilang, disamperin Pak Haji mana, nggak ada, anu nggak ada. Jadi saking takut nanti dituntut, kemarin kagak ngajakin sholat, sekarang lo sholatin gitu. Terus bagaimana kewajiban kita yang hidup? Kan kita kewajiban, itu kan fardu kifayah. Dia nyolatin di rumah juga sendiri berdua, jadi dan sekaligus buat ibroh gitu. Kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, andai kata pun nggak disolatin di musola, sah disolatin di rumah nih. Begitu di rumah nih, Ustadz mereka gak ada, Ustadz Anu kagak ada, Ustadz Anu nggak ada, Pak Haji Anu nggak ada, Pak Haji Anu nggak ada, gitu. Itu semua Ustadz yang disamperin kagak ada, dia takut ditanya sama Allah, gitu, takut dibilang zolim. Jadi bukan, wah itu kan kesian orang meninggal udah begitu. Nah itu kan sholat, makanya kenapa sholat jenazah fardu kifayah, gitu. Kecuali kalau dia pernah khilafan, lain halnya tuh. Tapi kalau yang sama sekali nih yang fasik, yang disebut sama Rasul tadi tuh, faman tarokaha faqad asyraka al-dahdu bainana wa bainahum as-shalah. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Kemudian wa alaika bit tafarrughi yaumal jum'ati, wa alaika bit tafarrughi, dan hendaklah olehmu bit tafarrughi, meluangkan waktu,
yaumal jum'ati halnya pada hari Jumat, min jami'i asghali dunia dari semua kesibukan-kesibukan dunia, waj'al hadal yaumas syarifa dan jadikanlah hari yang mulia ini khalison murni li akhiratika untuk akhiratmu. Jumat khususin dah. Makanya kalau di Arab hari kerja liburnya Jumat. Kita kudunya memang begitu kudunya. Cuman susah juga. Kalau libur Jumat kagak Jumatan juga. Jadi susah. Tapi yang jelas dianjurin kalau udah hari Jumat kita ngurangin kesibukan kita dunia. Tulus kita cuma buat akhirat hari Jumat. Fala tastaghil fihi, maka jangan kamu sibuk di dalam hari itu illa bimahdil khairi, kecuali untuk membangkitkan kebaikan. Wa mujarradil iqbal Allah, dan mengutamakan semata-mata menghadap kepada Allah. Wa ahsanil muraqabati, dan untuk muraqabah yang paling baik, caper biar diawasin Allah yang paling baik. Li saatil ijabah, karena waktu itu adalah waktu ijabah. Wahia, yaitu saatun, satu saat, takunu fi yaumil jum'ati, itu satu saat yang ada pada hari Jumat. La yuwafiquhu muslimun, la yuwafiquha muslimun, tidak ada yang bisa menyesuaikan hari Jumat itu seorang muslim manapun. Yas'alullaha khairan, dia bermohon kepada Allah khairan, akan kebaikan. Wa yasta'idu, dan dia minta perlindungan min syarrin, dari keburukan. Illa istajabalahu, kecuali pasti diijabah lahu, untuk orang tersebut. Jadi wa alaika yang berikutnya adalah anjuran kita meluangkan waktu. Kalau udah hari Jumat itu, kalau pakai persen dari 100%, jangan sampai lebih banyak urusan dunia yang kita kerjain, tapi kita kholison, tulus dia untuk hari akhirat gitu. Maka kalau sudah kita niatkan ini, sekalipun kita nggak maksimal, kita digolongkan orang yang mendapatkan keberkahan hari Jumat. Makanya kalau dalam ilmu fikih, kalau kita mau pergi hari Jumat, kalau mau pergi itu sebelum fajar, biar kita kagak disebut orang yang meremehkan Jumat. Misalnya kita mau pergi jauh, pergi yang gak jauh, pergi dari sini timbang ke Bogor yang belum sampai masa Fatul Qasri, itu jangan berangkatnya jam 9, jam 8. Nah itu kita termasuk orang yang cacat untuk mendapatkan keberkahan Jumat. Jadi kalau mau berangkat pagi sekalian sebelum matahari terbit, atau berangkat habis Jumatan gitu. Itu karena standar puncak keutamaan Jumat itu diantara lain ya fi yaumil jum'ah, pada pelaksanaan sholat Jumat. Jadi mulai dari malam Jumat dan seterusnya itu kita kosongin, artinya lebih banyak kita buat urusan akhirat daripada dunianya. Kalaupun dunianya ada, tapi minimal persennya lebih sedikit daripada buat akhirat. Nah, itu kudu diriadohin itu mantu. Nah itu bicara soal malam Jumat. Ini saya potong sedikit ini berkaitan kita masuk bulan Rajab. Di kitabnya saya kagak bawa, ada keterangan di dalam kitab Al-Ghunyah, karena Ghazali itu salah satu yang suka bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka salah satu yang diamalkan di dalam Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam keterangan kitab Al-Ghunyah, khususnya di bulan Rajab,
Jadi bulan Rajab itu intinya kan bulan istighfar, orang nyuci dosa, ngerembesin dosa. Cuman kalau kata ulama hikmah, orang-orang tukang wirid itu bulan diturunin semua nur cahaya Allah tuh dari Baitul Izzah ke bumi. Nah, 3 malam keramatnya ada 3. Malam pertama bulan Rajab, malam Jumat pertama bulan Rajab, malam 27 Rajab. 3 ini jangan sampai kita banyakkan tidurnya. Khususnya kita yang tukang wirid, kita yang udah rajin ngaji. Nah, kalaupun kita nggak bisa tiap bulan sebulan Rajab, minimal 3 malam ini. Artinya jangan banyakkan tidurnya daripada sholatnya, daripada zikirnya. Ini kudu lebih banyak. Nah, berkaitan malam Jumat pertama. Nah, malam Jumat pertama kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani disebut malam Jumat pertama di bulan Rajab disebut malam Raghaib. Raghaib itu artinya pemberian yang banyak. Khairun katsirun. Pemberian yang banyak. Kebaikan yang banyak. Nah, karena kebaikan yang banyak lagi diturunin, makanya ada tata cara, ada sholat yang diajarin sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ujung-ujungnya itu cara buat kita berdoa hajat apa aja bisa dikabulin. Caranya itu suruh sholat 12 rakaat. Fatihahnya habis Fatihah terus baca Inna Anzalna, terus baca Al-Ikhlas 12 kali, Inna Anzalna 3 kali. Itu sholat. Surahnya itu lagi. Nah, ntar udah sholat yang ke-6 kali, kan 6 kali salam. Ntar begitu udah kelar sholat, ini sholat terakhir nih, Assalamualaikum warahmatullahi, baca sholawat 70 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 70. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ntar udah baca sholawat, sujud. Tapi sujud udah di luar sholat nih, sujud. Allahu Akbar, sujud. Lagi sujud baca Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun rabbul, 70 kali. Udah dapat 70, bangun lagi. Allahu Akbar. Baca yang suka biasa kita dulu kalau sa'i. Rabbil ghfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul azam. Ada azizul akram. Itu baca 70 kali. Habis itu sujud lagi. Allahu Akbar. Baca kayak sujud yang pertama. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, 70 kali. Nah, habis udah selesai yang 70, jangan bangun. Minta apa yang kita kepengen dalam keadaan sujud. Cuman kalau kata guru, karena permintaan kita banyak, itu dianjurkan permintaan itu jangan sampai kita kagak mualat. Jangan sampai kita minta apa lagi ya? Satu udah kunang-kunang, kebanyakan itu kita udah sujud tahan lama tuh. Nah, kalau kita doa kepanjangan lagi, minta apa aja lagi, kita masih mikir. Nah, itu kagak mualat namanya. Makanya kalau kata guru dulu suruh tulisin dari abis asar. Biar kita apal begitu sujud. Minta ilmu manfaat, minta rezeki biar banyak, minta mati husnul khotimah. Kalau guru ngajarin minta buat urusan akhirat dulu, mulai dari sekarat. Minta sekaratnya gampang, minta kuburannya enak, minta ditimbang amalnya gampang, minta lewat jembatan sirotnya gampang, minta masuk surga tidak dihisap. Tuh 5 tuh. Entah baru urusan dunia. Utang biar kebayar. Anak biar pada pinter, yang bangor biar pada latif hatinya, yang kagak yang mau ujian dapat PNS biar dapat PNS.
yang mau nyandung biar nyandung. Nah itu tuh kalau mau itu urusan dunia belakangan. Tapi jangan, orang kebanyakan apa lagi ya? Nah itu nggak mualaf namanya. Jadi mintanya dalam keadaan sujud. Nah itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi bagian inilah yang menjadi salah satu nerusin apa yang tadi kita baca, bahwa malam Jumat salah satunya. Nah kebetulan sekarang malam Rajab pertama di malam Jumat, maka kita supaya bisa melakukan, tapi ini kapan waktunya, ini nih yang susah kalau kita karena ini dilakukan bantara baidal maghrib wal isya, antara maghrib sama isya gitu. Iya. Nah kalau udah waktu isya lewat, terusin aja kalau kita belum rapi. Yang namanya bait al-atamah itu antara maghrib sama isya, bukannya waktu isya, bukan, antara sholat maghrib sama sholat isya. Walaupun waktu isya udah datang, kita lagi ngerjain itu, terusin aja dulu, ntar ngerjain isya. Ada dua pendapat. Kalau kata guru, andai kata kita sholat maghrib, kita pengen ngerjain rada malaman, jangan sholat isya dulu. Kita ngerjainnya mau jam 10, ya jangan sholat isya dulu. Kita ngerjain sholat itu dulu. Ntar sholat isyanya ntar abis ngerjain itu, gitu. Jadi nggak kudu abis maghrib banget, gitu. Nah itu ditulis ada di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di pesantren dibarkin itu rutin kita kerjain. Kita ngerjainnya setiap habis maghrib, karena di pesantren lingkup turu-turu jadi mafi muskilah. Nah, jadi itu biasa kita kerjainnya kalau di pesantren habis maghrib. Nah itu kopiannya ada tuh, keluar bagian. Jadi sekali lagi bacaan yang kita baca itu sampai di situ. Bacaan yang kita baca itu sampai di situ. Jadi dianjurkan tuh kalau yang tukang wirid, tukang zikir, jangan sampai kagak bikin tuh malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, gimana? Apa? Iya, malam Jumat besok jatuhnya nih. Malam Jumat besok. Malam Rogoib. Iya, itu dianjurkan puasanya. Kemisnya kita kudu puasa. Iya, Kemis. Malam Jumat, Kemisnya kudu puasa. Iya, itu juga sama. Boleh, kalau di pesantren bareng-bareng, cuman lawala imaman wala makmuman. Enggak ada yang jadi imam, enggak ada yang jadi makmum. Yang di depan tuh cuman mandu, tapi tetap gerakan bacaan bareng, baca bareng. Jadi imam baca, makmum baca. Itu namanya amal jama'i.
amal yang kita kerjain bareng tapi tidak diniatkan berjamaah. Niatnya sholatnya sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Iya, minta permohonan doanya lagi sujud. Habis subuhun kudusun rabbul malaikat waruh yang 70 kali sujud. Makanya itu udah kelingan banget itu. Subuhun kudusun 70 udah. Makanya doanya banyak. Makanya ada kawan begitu. Singkat biar doa kagak panjang-panjang. Ya Allah, anta ta'lamu ma urid. Ya Allah, engkau tahu apa yang ku mau. Udah beres begitu. Cuman kan kalau permintaan, kalau model kayak kita itu tingkat orang yang masih jauh kudu disebutin, rinciin. Kalau punya utang sebutin utangnya berapa duit. Gitu. Jangan bilang ya Allah saya bikin rezeki buat bayar utang, sebutin utangnya berapa duit. Kalau kita sholat hajat khusus begitu tuh. Ya barangkali itu aja. Ini mohon maaf karena jadi ngaji ini bisa terusin. Ini kebetulan ada maulid di Ustadz Sain tuh DKM Baitul Muqaddim. Ya repotnya mubaliknya kiainya itu saya ngundangin, jadi kayaknya WA-nya ke saya anak daripada Kiai Haris Hakam, tadinya Kiai Haris Hakam yang suka di Damai Indonesia gitu. Nah dadakan beliau nggak bisa, akhirnya anaknya diutus anak. Jadi Ustaz Sain menyerahkan kepada saya berkaitan mubaliknya, terserah saya. Nah, jadi dengar kabar udah mulai berangkat, maka pengajian ini kita cukupkan pada malam hari ini. Dan pada intinya bahwa bulan Rajab itu bulan istighfar. Tadi saya juga sampai di Masjid At-Taubah, kalau bisa, kalau di At-Taubah nggak bisa diamalin di sini dah. Karena salah satunya yang kudu dibaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, itu 70 kali pagi sama sore. Paginya habis subuh, sorenya itu ba'da maghrib. Ada juga yang habis asar. Yang ba'da maghrib itu dihitung sore. Nah biar nggak kelupaan selama bulan Rajab, kita yang jadi imam habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah jangan baca apaan, itu dulu Rabbil firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 70 langsung nanti udah selesai Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam, itu dan seterusnya. Satu, kenapa emang itu sebagai menunjukkan kita lagi ngamalin apa yang Rasulullah suruhin baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Yang kedua, biar jadi ciri bahwa kita termasuk ulama yang manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang mengamalkan dan memuliakan bulan Rajab dengan istighfar. Ketiga, ini yang gak kalah penting, itu sebagai iktiraf, pengakuan diri kita bahwa kita banyak dosa, makanya kita amalin itu. Jadi Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Jadi habis salam langsung, karena kalau nggak habis salam entar-entaran takut kelupaan gitu. Maka kita masukin di kumpulan pikiran rutin yang biasa kita baca. Nah itu habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Jadi orang yang jamaah juga langsung ngeh, oh iya bulan Rajab nih gitu.
sangat baik dan insya Allah termasuk mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita dakwahkan semuanya mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis. Ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qurbana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal majlis. Al-ghazain bi ilmika wa hilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.